Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesekali barangkali perlu kita membawa makanan untuk pergi ke panti asuhan. Bukan hanya sekedar kita antar lalu kemudian kita tinggalkan. Coba kemudian kita duduk sama, perhatikan bagaimana kemudian makan bersama dengan mereka. Untuk apa? Supaya muncul hati yang lembut, mudah bagi kita nanti untuk kemudian menerima nasihat. Biasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga teguh lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pagi hari ini saya akan menyampaikan makalah yang ke-18. Qila, dikatakan man taraka dzunuba raqqa qalbi. Di antara nasihat yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi Al-Battani di bab yang ke-18 adalah tentang perkataan orang yang meninggalkan dosa raqqal qulub, maka hatinya akan tipis secara makna tekstual. Maka yang dimaksud hati tipis itu adalah hati yang lembut. Kalau hati itu lembut, kata Imam Nawawi dijelaskan fayaqbalun nasihata wa yakhsha'laha, maka akan mudah menerima nasihat dan kemudian mudah untuk mencerna nasihat. Itu kalau hati lembut. Dan bagaimana lembutnya hati? Lembutnya hati itu ketika seseorang meninggalkan dosa. Jadi kalau dosa sudah ditinggalkan, maka hati lembut. Apa yang membuat hati itu keras? Karena banyak dosa. Jadi kalau banyak dosa, hati sudah tidak lembut lagi, sulit untuk menerima nasihat. Meskipun berulang kali nasihat itu didengar, meskipun berulang kali tanda-tanda kekuasaan Allah itu dia lihat, tapi kemudian sulit baginya untuk menerima nasihat karena hatinya sudah keras. Dan di antara yang mengeraskan hati itu adalah ketika orang melakukan dosa. Maka ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang an qaswati qalbi, mengadu kepada Rasulullah, Rasul, kenapa hatiku itu keras wahai Rasul? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kerasnya hati. Ini menunjukkan bahwa hati yang mengeras itu ada efek samping yang tidak baik bagi yang memilikinya karena sulit untuk mendapatkan nasihat. Jadi untuk menyembuhkan hati yang keras, dia datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, lalu apa nasihat Rasulullah kepada laki-laki tadi? Idza aradta an talina qalbak, kalau engkau ingin menjadi orang yang lembut hati, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk mencerna nasihat, kata Rasulullah, fa'atim al-miskin, maka berilah makan orang miskin, lalu kemudian wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Itu diantara obat hati yang keras yang menjadi nasihat Rasulullah SAW. Kalau kita biasa makan 3 kali dalam 1 hari 1 malam tak pernah kurang, dan setiap kita menginginkannya dapat, bahkan dalam sekejap waktu, maka tak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kemudian kita melihat orang yang barangkali 1 hari hanya makan 1 kali, maka kemudian itulah yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lembut hati. Barangkali sesekali perlu kita makan bersama dengan orang yang jarang makan. Barangkali perlu juga sesekali kita menguji keimanan kita, bagaimana makan bersama dengan orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makan dalam setiap harinya. Kalau kita makan bersama teman yang teman itu tak mengalami kesulitan untuk mendapatkan makan, paling yang timbul hanya tertawa, paling yang timbul hanya selfie, dan kemudian akan berlalu begitu saja. Tapi beda kalau kita sudah duduk
dengan orang yang bagi mereka makan sulit, maka ada kenikmatan yang luar biasa ketika duduk bersama untuk kemudian menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesekali barangkali perlu kita membawa makanan untuk pergi ke panti asuhan. Bukan hanya sekedar kita antar lalu kemudian kita tinggalkan. Coba kemudian kita duduk sama, perhatikan bagaimana kemudian makan bersama dengan mereka. Untuk apa? Supaya muncul hati yang lembut, mudah bagi kita nanti untuk kemudian menerima nasihat. Kalau kita menyaksikan orang yang makan lahap karena dia belum makan, karena sulit baginya untuk mendapatkan makan, maka ada kenikmatan yang luar biasa. Maka orang-orang tua kita dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering mengajarkan kepada kita untuk berbagi makanan. Apalagi kepada anak-anak kecil. Anak kecil ini Bapak Ibu, siapapun orang tuanya bukan menjadi tolak ukur bagaimana makan. Mau dia kaya, mau dia tidak kaya, mau dia kurang kaya, kalau sudah makan bersama, anak-anak kecil itu sudah tidak dipedulikan lagi bagaimana status orang tuanya. Yang penting bisa makan, bisa berebut, lalu kemudian mereka kenyang. Dan ada di sebagian orang ketika melihat hal seperti ini, tenang rasa hati. Ketika sudah tenang rasa hati, berarti hatinya lembut, mudah untuk menerima nasihat. Kalau kemudian kita tak pernah mengalami kekurangan, semuanya mudah untuk kita dapatkan. Lalu ketika kita mengusap kepala anak yatim, baru kemudian terbayang oleh kita bagaimana menjalani hidup tanpa ayah. Bahkan sebagian orang menjalani hidup tanpa ayah, tanpa ibu, dan kemudian harus membesarkan diri dengan jerih payah keringatnya sendiri. Maka hal-hal seperti inilah yang menjadi menginspirasi bagi kita untuk kemudian berbuat lebih. Dan berbuat lebih itu tentu bagi orang yang mudah menerima nasihat, dan nasihat itu tak mungkin masuk ke telinga lalu kemudian dicerna oleh pikir kalau kemudian tidak menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya. Kalau Imam Qurtubi dalam bukunya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, ada 4 hal yang kemudian anfa' lil qulub, akan sangat bermanfaat kepada hati, apalagi bagi orang yang keras hatinya. Apa yang akan bermanfaat bagi hati, apalagi bagi orang yang keras hatinya? Di antara yang dikumpulkan oleh Imam Qurtubi mengutip pendapat beberapa ulama, yang pertama itu adalah ziaratul kubur. Jadi ziarah kubur itu satu di antara pelembut hati. Maka kalau keras hati kita, sulit untuk kemudian menerima nasihat, bagaimana kemudian memperkecil ingatan kita tentang dunia? Satu di antara nasihat para ulama yang dikumpulkan oleh Imam Qurtubi, rajin-rajinlah untuk kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya untuk selfie. Ziarah kubur itu bukan hanya untuk kemudian diupload dan kemudian mendapatkan pujian dari banyak orang, tapi bagaimana mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang lembut hati, lalu kemudian mudah menerima nasihat. Pandangi luasnya kuburan yang kita datang berziarah. Saat kita pandangi, lalu kemudian saat kita keluar, pandangi juga setiap jengkal tanah yang kita lihat, setiap tanah yang kita miliki ternyata tak akan pernah sama dengan luasnya kubur yang akan kita huni. Maka di antara hal yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang lembut hati, satu di antaranya dia pergi ziarah kubur. Itu akan mengajarkan kita menjadi orang lembut hati. Lalu kemudian yang kedua, apa di antara yang disebutkan oleh Imam Qurtubi setelah mengutip pendapat beberapa ulama, kalau ingin menjadi orang yang lembut hati, huduri majalisil ilmi wal wa'zi. Rajin-rajin datang ke majelis ilmu, rajin-rajin mendengar kata-kata hikmah, nasihat-nasihat yang baik. Itu akan mengajarkan kita menjadi lembut hati. Maka orang yang hidup di lingkungan, orang yang selalu melakukan sumpah serapah, orang yang hidup di lingkungan, orang yang dalam setiap hari yang dia lewati hanya caci maki dan marah, maka akan mengajarkan anak ketika besar menjadi anak yang agak menjadi bagian dari orang yang keras hatinya. Maka untuk melembutkan hati yang keras, bagaimana datang ke majelis ilmu? Untuk melembutkan hati yang keras, rajin-rajin membaca kalam-kalam hikmah agar kemudian kita bisa terinspirasi dari apa yang kemudian kita baca.
Kalau yang kita dengar seluruhnya berbicara tentang dunia, maka itulah yang akan mengisi otak kita. Tapi kalau kemudian yang kita dengar, yang kemudian kita baca, hal-hal yang mengantarkan kita menjadi orang yang lembut hatinya, dan itu diantaranya kita dapat kalau kita datang ke majelis ilmu. Di antaranya itu akan kita dapat kalau kita membaca pesan-pesan hikmah. Dan kalau kemudian kita sudah tidak mau membaca, sudah tidak mau mendengar, maka inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang akan gelap hatinya. Maka terbukanya hati itu satu di antaranya ketika datang ke majelis ilmu. Itu di antara cara kemudian hati itu bisa terbuka. Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam itu bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Umar face to face, bukan karena kemudian mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Umar melihat lembaran yang dibaca oleh adiknya yang pada waktu itu adalah surat Thaha, dan itulah yang kemudian membuat hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi luluh, menjadi lembut. Bukankah hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Abu Jahal? Bukankah hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Abu Lahab? Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala belum gerakkan hati, maka itulah yang sulit bagi kita untuk menerima nasihat yang baik. Maka di kalimat ini nasihat baik itu bisa kita terima siapa? Orang yang meninggalkan dosa, lembut hatinya sehingga mudah baginya untuk kemudian menerima nasihat. Maka yang paling penting itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mudah menerima nasihat, belajar untuk meninggalkan dosa. Untuk mudah menerima nasihat, belajar untuk mengurangi perbuatan yang tidak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali orang mendapatkan nasihat, hibah itu tak baik, tapi kemudian saat nasihat itu didengar dia, tapi ketika beberapa menit nasihat itu berlalu, maka dia akan mengulang perbuatan yang tidak baik itu. Dan ketika sudah mengulang perbuatan tidak baik itu sekali, maka dia akan diiringi dengan perbuatan yang tidak baik dua kali. Bahkan kadang sebagian orang berkepanjangan dalam perbuatan yang tidak baik. Na'udzubillah. Sama-sama mohon perlindungan kepada Allah supaya jangan sampai nanti kita mati dalam melakukan hal yang tidak baik. Maka ini bagian nasihat yang pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi. Kemudian yang kedua, wa man tarakal haram, orang yang meninggalkan haram. Artinya haram apa yang dia tinggalkan? Fil matlumi wal malbusi, dari apa yang dia makan. Makan dia tinggalkan yang haram. Yang dia pakai dia tinggalkan dari sesuatu yang haram. Yang dia makan halal, yang dia makan pakai halal, maka soffat fitratuhu, maka Allah akan jernihkan pikirnya. Jadi orang yang bisa berpikir jernih itu adalah orang yang makan halal lalu dia tinggalkan yang haram. Kalau sudah haram banyak yang masuk ke lisan kita, banyak yang sudah mengisi perut kita, maka akan menjadi orang yang gelap pikirnya sehingga tidak jernih. Oh Pak Ustaz, banyak orang yang makan makanan haram, lalu kemudian dia juga pakai pakaian yang haram, tapi kemudian otaknya untuk menipu orang tak pernah berhenti. Maka yang dimaksud jernih pikir bahwa yang dia lakukan bukan berakhir di dunia, tapi yang dia lakukan akan punya balasan nanti di kampung akhiratnya. Itulah yang dimaksud dengan jernih pikir. Kalau jernih pikir di dunia itu tak selama-lamanya menentukan orang itu menjadi baik. Buktinya Bapak Ibu, mungkin ketika di bangku kuliah dia orang yang paling berprestasi. Di bangku kuliah barangkali IPK-nya tinggi. Kalau IPK-nya tinggi, orang selalu mengaitkan dengan EQ. Berarti EQ-nya bagus. Tapi EQ yang bagus itu belum menentukan dia berpikir jernih. Buktinya Bapak Ibu, banyak kejadian tindak kriminal itu tidak lepas dari orang yang pintar. Banyak kali perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mohon maaf, korupsi dan lain sebagainya, bukan orang yang tak pandai. Pandai dia, tapi kemudian Allah tak jernihkan pikir. Jadi ketika melakukan tindak kriminal, ketika melakukan tindak korupsi, karena Allah tidak pernah jernihkan pikirnya bahwa apa yang dia lakukan itu akan punya efek samping dalam perjalanan akhiratnya, maka kemudian mudah baginya untuk melakukan hal yang tidak baik. Bapak Ibu, 2 pekan yang lalu kurang lebih di media sosial itu kan dihebohkan dengan berita seorang perempuan yang memutilasi orang laki-laki. Coba bayangkan,
Yang memutilasi tak tanggung-tanggung lagi, bukanlah laki-laki, tapi kemudian seorang perempuan, meskipun dengan laki-laki. Yang dimutilasi itu laki-laki, untuk kemudian menghilangkan jejak, supaya kemudian tidak diketahui. Akhirnya orang yang dibunuh itu dipotong-potong. Dan ketika dilihat rekam jejak bagaimana dahulu ketika di bangku kuliahnya, aktivis ketika dahulu berada di bangku kuliahnya, orang yang pintar, bukan orang yang bodoh, dia pintar. Artinya pintar itu kan IQ-nya bagus, tapi kemudian Allah tak jernihkan pikirnya. Dan ketika dilihat, ternyata perbuatannya sebelum dia membunuh dan memutilasi, perbuatannya sudah tidak elok terlebih dahulu. Dia jual dirinya, ini kan perbuatan yang tidak baik. Kalau sudah perbuatan tidak baik, maka kalau gelap pikirnya, tidak jernih, sehingga mudah melakukan hal yang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW hadis bima makna, orang yang melakukan dosa tak mungkin saat melakukan dosa sedang ada iman di dalam dirinya. Kalau orang melakukan dosa sedang melakukan dosa itu, tak mungkin ada iman di dalam dirinya. Maka iman itu sedang lepas, takwa itu sedang hilang saat orang melakukan dosa. Maka Rasulullah selalu memberikan nasihat kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa itu bukan menunggu di rumah Allah. Takwa itu bukan menunggu saat kita mengenakan mukena, mengenakan baju koko, tapi dimanapun berada, hiasilah diri dengan ketakwaan, sehingga kita meninggalkan makanan yang haram, lalu kemudian kita makan makanan yang halal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jernihkan pikir kita. Kalau Allah jernihkan pikir kita, maka akan menjadi orang yang memikirkan ala masnu'atillah, akan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah lah yang kemudian menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, lalu kemudian ada perjalanan mati sesuatu yang Allah hidupkan. Setelah itu maka kemudian Allah akan bangkitkan, dan satu-satunya yang membangkitkan adalah Allah, menunjukkan maha kuasa dan maha esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tak mungkin terpikir oleh orang yang jika makanannya haram, apalagi kemudian meninggalkan yang halal. Ini tidak akan mungkin. Maka orang yang kalau sudah makanan haram, itu sudah memikirkan berikutnya bagaimana mendapatkan keuntungan. Kalau yang sudah dimakan haram, berikutnya sudah kemudian berpikir bagaimana kemudian mendapatkan keuntungan meskipun harus menindas orang lain. Maka untuk menjadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jernihkan pikirnya, satu di antara nasihatnya adalah makan yang halal, lalu kemudian tinggalkan yang haram. Sehingga Rasulullah katakan, al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, haram itu juga jelas. Kalau kita terlibat di antara hal yang tidak jelas antara halal dan haram, berarti kita masuk dalam hal-hal yang subhat. Dan orang yang meninggalkan hal yang subhat, Allah akan jaga agamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga dirinya. Kalau orang yang meninggalkan subhat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali haram tidak kita makan, tapi tak banyak di antara kita yang terlibat dalam hal yang subhat. Dan sementara Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita yang subhat saja, bagaimana kemudian kita untuk meninggalkannya. Maka Bapak Ibu, para orang tua kami, orang tua kita dahulu paling ketat untuk kemudian melihat bagaimana anaknya supaya yang dimakan itu adalah benar-benar yang halal, benar-benar milik kita, bukan kemudian milik orang lain. Saya ingat Bapak Ibu, dahulu orang tua saya itu kan punya kebun kelapa. Sebetulnya tidak banyak. Kalau di Selat Panjang itu ukurannya pakai jalur, apa nama jalur itu? Pokoknya 1 jalur, 2 jalur gitu. 1 jalur, 2 jalur. Dan orang tua saya kurang lebih itu punya cuma 7 jalur. 7 jalur. Dan di antara kebun tetangga, kebun sepadan itu namanya, biasanya dibuat parit kecil. Dibuat parit kecil. Namanya kelapa itu dipanen paling cepat 2 bulan, kadang 3 bulan, tentu akan ada kelapa itu jatuh. Dan kelapa itu jatuh, biasanya kan kalau di daerah sepadan dekat dengan parit, bisa jadi kelapa tetangga ini ketika jatuh akan pergi ke kebun sebelahnya, atau kemudian jatuh di parit. Lalu ingat betul, ayah itu paling marah kalau kita ngambil kelapa yang berada di parit itu, paling marah betul. Kenapa? Karena kita sulit, yang di parit itu kelapa kita atau kelapa tetangga kita. Kalau jelas kelapa kita itu halal,
Kalau jelas lapar tetangga itu haram. Kalau tak jelas antara untuk kita dengan untuk tetangga, itulah yang kemudian masuk dalam kategori subhat. Begitu luar biasanya mengingatkan kepada kita. Nah, ini kemudian yang perlu kita pikirkan bagi kita sekarang. Yang kita makan itu jelas halal atau kemudian haram, insya Allah kita tinggalkan. Yang sulit kita tinggalkan itu biasanya Bapak Ibu hal-hal yang terlibat dengan subhat. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu yang pegawai atau yang apa ini, mohon maaf. Umpamanya ada pelatihan 3 hari. Biasanya prakteknya berapa hari Bapak Ibu? Mohon maaf ini, yang kita tanda tangan 3 hari. Tanda tangan 3 hari ini prakteknya biasanya berapa hari? Ini Bapak Ibu yang aku ya, bukan saya yang ini. Uang yang kita terima berapa hari? 3 hari. Tanda tangan kita berapa hari? 3 hari. Praktek kita berapa hari? 1 hari. Berarti yang 2 hari uang apa itu namanya? Uang apa namanya yang kita dapatkan 2 hari? Dan itulah yang kemudian kita suapkan di mulut anak kita, dan itulah yang kemudian kita berikan di istri kita. Maka itulah kadang yang membuat kita itu ketika berpikir tidak jernih. Kenapa? Karena kita sudah berusaha melibatkan diri untuk kemudian masuk di dalam dunia yang subhat. Pak Ustadz tahu, karena saya juga bagian dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Kenapa? Contoh umpamanya, ada pelatihan tentang peningkatan mutu dosen umpamanya. Lalu kemudian dalam catatan dan tanda tangan itu 3. Lalu kemudian prakteknya cuma 1 hari lebih. Lalu kemudian selesai. Tanda tangannya 3, prakteknya 1,5 hari selesai. Uang yang kita terima transportasinya 3 hari, uang ganti lelahnya juga 3 hari, prakteknya hanya 1,5 hari. 1,5 hari halal, karena ada balasan dari jasa tenaga yang kemudian kita berikan, keahlian yang kemudian kita berikan. Tapi ada sesuatu yang kita dapat cuma-cuma dengan memanipulasi data, dan itulah masuk dalam kategori subhat yang kemudian kita ikuti. Terus bagaimana Pak Ustaz? Saya makan pula Pak Ustaz uang itu. Kalau sudah kita makan, kita meminta ampun. Terus tak mungkin pula kami terima Pak Ustaz, kawan-kawan semuanya menerima. Nah, itulah yang sulit untuk kemudian selalu berpegang teguh dengan agama. Kalau tak seandainya juga kita terima, maka berikan sebagai sedekah. Tak usah kita simpan, tak usah kemudian kita makan, tapi kemudian berikan sebagai sedekah. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari subhat. Apalagi kemudian masuk dalam yang haram, maka akan mengantarkan kita menjadi orang yang gelap pikir. Ketika gelap pikir, yang kita pikirkan dunia yang sesaat, sehingga kita lupa untuk memikirkan ciptaan Allah yang ada penghujungnya yang disebut mati. Setelah kematian itulah nanti akan ada kehidupan kembali. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata berat bagi kita untuk meninggalkan subhat. Maka kalau kita baca biografi para ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana orang tuanya berusaha untuk meninggalkan subhat, itu luar biasa. Dan kita ketika menjadi orang tua, ini yang repot. Ketika dunia sudah penuh dengan subhat, sulit bagi orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk meninggalkan subhat. Bagaimana apa yang kemudian dia makan jauh dari subhat, apalagi kemudian menjadi orang yang berusaha betul yang dimakan itu halal, lalu kemudian jauh dari yang haram. Itu yang paling berat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu meninggalkan. Kalau salafus salih kita dahulu, bagaimana menjadi orang sekelas Imam Syafi'i yang bukan hanya kenal di satu tempat, tapi internasional. Bahkan sudah lama orang masih mengikuti tunjuk ajarnya. Bahkan sudah lama praktek ibadah kita mengikuti Imam Syafi'i. Ternyata tidak lepas dari orang tua yang saleh. Orang tua yang saleh. Sedangkan ada buah delima yang jatuh ke sungai. Lalu buah delima itu ditemukan, dan saat menemukan buah delima itu dalam keadaan lapar, kira-kira dimakan atau ditinggalkan begitu saja Bapak? Kita sedang lapar nih, sedang lapar, lalu kemudian kita menemukan buah itu kita makan atau kemudian kita tinggalkan? Buah itu kita makan atau kita tinggalkan? Contoh sederhana Bapak Ibu sedang jalan ini sepi, lalu kemudian nampak mangga itu menguning. Nampak itu menguning besar buat tentang mangga itu. Kira-kira kita ambil atau kita biarkan Bapak? Tak ada orang ini. Nengok dulu Pak Ustaz, kalau memang betul tak ada orang kami ambil, tapi kalau ada orang terjadi kami ambil. Nah, ini lain ceritanya. Itu saja ketika dalam keadaan lapar itu beda. Perut itu menggoda orang untuk makan yang kadang bukan miliknya, itu berbeda
delima itu masuk di perut, baru kemudian memikirkan siapa yang punya delima ini. Oh ternyata diturun naik ke atas baru ketemu siapa pemilik delima. Untuk menghalalkan apa yang dia makan, rela menjadi pembantu di rumah orang yang punya delima tadi. Untuk menghalalkan apa yang dia makan, rela menjadi pembantu. Maka ketika sudah menjadi pembantu, dilihat keikhlasannya, dijodohkan dengan anaknya. Ketika dijodohkan dengan anaknya, maka lahirlah orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i. Dari mana munculnya orang hebat? Ternyata satu di antaranya ketika lepas dari syubhat. Maka wajar kalau orang makan makanan yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gelapkan pikirnya sehingga dia tidak pernah memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memikirkannya itu? Wadzalika bi an ta'ammula bi fikrihi wa tadabburi bi aqli. Jadi orang itu kalau sudah makan makanan yang halal, maka dia akan mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ketika pergi berrekreasi umpamanya, bukan hanya sekedar menikmati indahnya hijau, bukan hanya sekedar menikmati bagaimana air itu mengalir, tapi kemudian sambil bertadabbur tentang alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kalau sudah bertadabbur tentang alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, maka dia akan tengok dirinya saat berkaca, menengok diri, apa kemudian yang kira-kira terpikir. Bapak Ibu, ketika pagi tadi belum pergi ke masjid, lalu kemudian kita berkaca. Saat berkaca sebentar itu apa yang tadi terpikir Bapak Ibu? Tadi berkaca Bapak Ibu sebelum pergi ke masjid? Lain ya. Apa yang terpikir tadi saat berkaca? Masih muda juga Bu ya. Nah, kira-kira apa yang tadi terpikir saat belum datang ke masjid, saat kita menengok kaca kita masing-masing? Apa yang terpikir oleh kita? Kita sering mengikir gagah juga saya, masih muda juga saya. Kita sering berpikiran hal-hal seperti itu. Padahal kalau kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala jernihkan pikirnya, saat kita berkaca bukan itu yang kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan, kita ini dahulu berasal dari apa? Berasal dari tetes sperma. Jadi kalau kita nengok itu jijik kita menengok wajah kita, jijik kita menengok diri kita. Prosesnya kan seperti itu. Dari sesuatu yang hina, lalu kemudian Allah jadikan segumpal darah, lalu kemudian Allah jadikan segumpal daging, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan roh dalam proses di dalam kandungan 9 bulan 10 hari, baru kemudian kita keluar. Coba kita pikirkan 9 bulan 10 hari, bagaimana kita bernafas? Bagaimana kita bernafas di dalam rahim? Itu kan kalau kita pikirkan itu, maka tak akan mungkin itu terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakan. Tentu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika keluar dari janin, mohon maaf, antara yang keluar sebesar itu dengan mohon maaf, lubang keluar yang kecil itu kan tak mungkin terjadi kalau secara kebetulan. Pasti kemudian ada yang menciptakan, tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang baru lahir, mohon maaf Bapak Ibu, bayi yang baru lahir itu tentu dia belum bisa melihat dengan baik. Baru yang berfungsi itu pendengaran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilham sehingga dia tahu mana yang akan dihisap pertama kali saat kemudian dia lahir ke muka bumi ini. Itu tak akan mungkin terjadi kalau bukan karena ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang memikirkan ini? Satu di antaranya orang yang makan saat yang dia makan adalah halal. Jadi kalau tak pernah makan halal, apalagi yang haram, dia tidak akan memikirkan kilas balik bagaimana dia wujud di dunia. Tapi yang dia pikirkan, yang dia tengok saat itu. Saat yang dia tengok saat itu, maka dia tidak pernah memikirkan bahwa akan ada kehidupan setelah kematiannya. Maka hidup di dunia yang sekejap ini, bagaimana menikmatinya? Bagaimana hidup di dunia yang sekejap ini, bagaimana bahagia sesaat? Tapi beda orang yang makan makanan halal, maka kemudian Allah akan jernihkan pikirnya, memikirkan kematian, memikirkan perjalanan setelah kematiannya. Maka beruntung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Allah bantu kita untuk berpikir, saat Allah bantu kita jernihkan pikir kita, sehingga kita tak hanya sekedar memikirkan dunia, tapi kita memikirkan bahwa apa yang kita dapat Allah mintai pertanggungjawaban. Bahwa perjalanan hidup kita maka akan sebanding dengan bagaimana kita mati, dan akan sebanding dengan bagaimana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur mereka masing-masing. Dan ini tak akan mungkin terpikir
kalau setiap hari yang dia makan haram, setiap hari yang dia suapkan kepada anak dan istrinya adalah sesuatu yang haram, maka tak heran terjadi gugat-menggugat, tak heran kemudian menjadi anak dan ayah bermusuhan dan lain sebagainya kalau kemudian yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Inilah di antara nasihat yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang kemudian menjadi renungan bagi kita bersama saat sama-sama kita simak pada kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ada beberapa hal yang kemudian perlu menjadi renungan bagi kita ketika kita lahir dalam keadaan tidak punya gigi. Lalu kemudian Allah tumbuhkan gigi. Kira-kira tumbuh gigi itu berapa tahun Bapak Ibu? Saat sudah tumbuh gigi, gigi yang pertama tumbuh itu menetap di dalam raga kita berapa tahun? Itu kan sampai umur 7 tahun nanti gigi mulai tanggal lagi kan. Copot satu-satu. Dahulu orang tua selalu marah. Pulang, makan permen lagi, kan habis gigi gitu kan. Kan habis gigi. Memang ternyata tak makan permen pun ada proses bahwa gigi itu akan habis masih di usia 7-8 tahun. Itu akan ada proses habis. Tanggal 1/1, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan kembali. Saat Allah tumbuhkan kembali, nanti ada saatnya gigi itu akan tanggal, habis, lalu kemudian kita tak punya gigi kembali. Dan kemudian ketika kita nanti dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, jika kita Allah masukkan ke dalam surga, maka kita akan kembali muda kembali. Tak perlu kemudian kita memikirkan gigi. Jadi yang sederhana, gigi ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkaca tengok gigi masih muda saja. Ketika kita berkaca gigi sudah habis, tua saja. Dan kemudian lain sebagainya. Maka satu di antara gigi pun perlu untuk menjadi kita pikirkan. Tak mungkin gigi tumbuh secara sendiri, pasti kemudian ada yang menumbuhkannya. Ada proses kecil, lalu kemudian kita nanti menjadi besar. Ada proses muda, nanti kemudian kita akan menjadi tua. Dan itu pasti, menua itu pasti. Sampai manapun kita tak akan pernah bisa menghindar dari yang namanya tua. Dari yang mana namanya tua. Barangkali dahulu waktu muda bolehlah berlaga, tapi ketika nanti sudah seiring dengan berjalannya waktu, kita akan masuk menjadi usia tua. Ketika tua, nanti kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak orang yang belum masuk usia tua sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Memang begitulah perputaran. Dan perputaran ini tentu akan dipikirkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Allah jernihkan pikirnya. Dan bagaimana jernih pikir itu? Satu di antaranya berusaha untuk makan makanan yang halal. Itu insya Allah Allah akan jernihkan pikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala cukupkan kita dengan yang halal, dan kemudian Allah jauhkan kita dari yang haram, sehingga jernih pikir kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa termotivasi untuk kemudian meninggalkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Mukhlisin LCMA yang mulia. Antara fikir dan zikir ini tak lepas dari ketergantungan, keterkaitan. Karena hati itu keras, hati itu lembut, hati itu sangat menderita. Otaknya berpikir nih, sedang hati berzikir. Pikiran-pikiran yang kotor itu akan diolah oleh hati yang berzikir, karena hati ini milik Allah. Apapun perintah hati diolah oleh otak akan membuahkan suatu hasil positif dan negatif. Itu tergantung kepada olahan hati. Dan Ustaz mengatakan sebuah buah apa tadi?
yang hanyut. Delima. Apakah akan kita makan atau kita tinggalkan atau kita bagaimana kan? Perintah hati makan, kata otak diholat. Makan ini kan kebutuhan jasmani. Antara kebutuhan jasmani dan rohani ini memang tak bisa lepas dari keterkaitan perintah. Kata hati ambil saja, kata otak jangan, dia berpikir. Antara zikir dan pikir ini tak bisa dipisahkan Ustaz. Jadi tergantung kepada pemilik hati tadi, bagaimana hatinya menyikapi. Hati yang salim itu bagaimana hati yang jernih. Untuk melunakkan hati secara syariat benar apa yang kita sampaikan tadi, tetapi secara hakikat belum menyentuh kepada hati yang keras tadi. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk melunakkan hati ini? Jangan selalu keras dan pikiran kita ini jangan selalu kotor. Ustaz mengatakan syariat-syariat yang bisa untuk menjernihkan hati. Nah inilah harapan kita supaya pikiran kita antara zikir dan pikir itu sejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maka terkait dengan yang Bapak tanyakan, tentu kita sedang berusaha bersama-sama atau mungkin sebagian orang tua kita sudah ada yang mempraktekkannya. Jadi memang ada namanya syariat. Lalu kemudian ada namanya tasawuf. Tasawuf itu kalau nanti kita lihat dari sisi keilmuan itu diambil dari kata sofwah. Sofwah itu artinya jernih. Jadi orang yang masuk dalam dunia tasawuf itu berusaha untuk menjernihkan hati. Tapi kalau masuk di dunia tasawuf justru hatinya menjadi gelap, berarti dia sedang salah jalan. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak. Maka ketika masuk di dunia tasawuf, dia sedang memilih jalan untuk kemudian menjernihkan hati. Untuk menjernihkan hati. Dan kalau sudah berbicara tentang dunia tasawuf, ini masalah rasa. Dan rasa itu sulit untuk diceritakan dengan kata-kata. Maka rasa yang paling mudah untuk bercerita adalah orang yang sudah punya pengalaman untuk kemudian menemukan rasa itu. Contoh, kenapa sampai sekarang saya masih tertarik untuk safari dakwah ke pedalaman? Kenapa? Karena saya menemukan rasa yang tak pernah saya temukan di kota. Judulnya Tabligh Akbar, meskipun orangnya hanya 30. Tapi itu jauh lebih menarik dibanding Tabligh Akbar, orangnya lebih 200 bagi saya. Bagi saya lebih menarik yang menyampaikan di 30 itu dibanding kemudian yang 200 yang barangkali dijemput, yang barangkali diservis makan, dengan di sana tak perlu dijemput, tak perlu disuruh makan, tapi lebih menarik itu. Kenapa? Karena ada rasa yang barangkali sulit untuk dirasakan oleh orang kalau orang itu belum pernah merasakan. Sulit. Jadi melihat adik-adik kita, anak-anak kita yang payah sekolah itu tertawa lebar, itu ada sentuhan tersendiri dan kemudian tak bisa kita ceritakan. Maka tasawuf itu sebetulnya mengajarkan kita tentang rasa, bagaimana keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqnya hati, berhubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala yang secara berkesinambungan itu tentu butuh tajribah, butuh eksperimen. Dan tak mungkin kalau tanpa eksperimen lalu kemudian hati itu akan menjadi hati yang punya keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan eksperimen itu bisa dilewati, satu di antaranya adalah dengan tasawuf. Kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, tidak membaiatkan diri kita, tidak mengharuskan kepada diri kita untuk berzikir dengan jumlah tertentu umpamanya, maka nanti akan mudah kita melupakan esok hari. Kenapa? Karena kita tidak mewajibkan. Tapi beda dengan orang yang mewajibkan. Ketika dia mewajibkan, meskipun ini saya bukan berbicara tentang secara syariat, tapi ketika dia mewajibkan terhadap dirinya sehingga punya jumlah tertentu, seperti Abu Hurairah ketika mengucapkan tasbih itu jumlahnya tak sebanyak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sekian kali lipat. Ini menunjukkan ada ketergantungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang baik kata Imam Nawawi bukan hanya sekedar zikir lisan, tapi ketika lisan dan hati sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keluar dari lisan itu tentu pengaruhnya lewat otak, dan otak itu tak akan mungkin berpikir jernih kalau kemudian yang dimakan bukan sesuatu yang halal. Artinya tak bisa kita pisahkan satu dan yang lainnya sama terkait. Mungkin Bapak Ibu bisa praktek sesekali ikut suluk umpamanya, masuk tidak? Kalau belum masuk berarti ada sesuatu yang belum jernih di dalam diri kita. Ada sesuatu yang belum jernih di dalam diri kita. Jadi kalau sudah masuk, berarti kita sudah mulai berusaha untuk menjernihkan diri kita. Barangkali nanti prakteknya di situ. Prakteknya di situ. Kalau sudah prakteknya di situ, Bapak Ibu, tak akan pernah mampu kita nilai dengan Allah. Contoh, orang-orang tua kita dahulu, mohon maaf, kalau kita lihat putaran tasbihnya, pasti hitungannya tak valid, karena kita masih hitung-hitungan. Kenapa? Putar tasbihnya itu coba lihat, cepat betul. Tapi yang kita lihat, karena kita masih melihat sesuatu yang nampak oleh kita. Tapi bagi yang melaksanakannya, bukan putaran tasbih itu, tapi ketika ada hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memikirkannya lagi. Maka orang-orang yang maaf ikut majelis zikir itu kan, ya Allah, kayaknya tenangnya luar biasa. Ini tenangnya luar biasa. Jadi kalau ingin menemukan itu, barangkali satu di antaranya bisa, yang masih dekat dengan kita, bisa belajar dari Ustaz Arifin Ilham Al-Mampu. Itu bisa barangkali kita belajar dari beliau bagaimana kemudian ada ketenangan yang luar biasa. Tentu satu di antara yang saya sebutkan tadi. Wallahu sederhananya seperti itu. Nanti untuk konkretnya barangkali perlu kita belajar ke guru-guru tasawuf yang kemudian tentu secara sanad ada kesinambungan supaya kita tidak menjadi orang yang Allah gelapkan pikir kita. Wallahu barangkali itu Pak Haji yang bisa jawab, saya jawab sekarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, ada sebuah kita melaksanakan sebuah kegiatan yang kita laksanakan. Kegiatan itu yang 3 hari, kita melaksanakan 1 hari. Setelah kita menerima ataupun kita pelaksana, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita tidak agar dosa hilang selain dengan obat, kira-kira apa gitu Ustaz? Karena untuk mengembalikan ataupun untuk sebagai pelaksana, kadang-kadang kan tidak tahu lagi di mana mereka itu Ustaz. Itu menjadikan suatu pemikiran juga. Sementara kita kalau pergi diambil oleh Allah, nanti kita harus bersih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tak punya pengalaman yang di pelaksananya ini, Bapak. Kalau yang sebagai peserta beberapa kali lah gitu kan ya. Tapi kalau sebagai pelaksana ternyata ada juga untungnya, tak tahu saya, baru hari ini saya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara yang memang repot kita ini. Kadang memang secara sistem kita sudah diajarkan untuk memanipulasi. Secara sistem kita sudah diajarkan untuk kemudian berbohong. Itu secara sistem kita sudah diajarkan seperti itu. Maka sulit kita untuk menghindari, apalagi mengembalikan uang negara. Itu paling pahit prosesnya. Paling pahit prosesnya. Dan kemudian waktu sudah lama, tahu baru sekarang, tentu kan sudah lama. Makanya yang pernah saya sebutkan tadi, nampak-nampaknya berapa uang yang subhat yang pernah kita dapat dari pelatihan-pelatihan itu, maka kita kasihkan saja kepada orang. Itu saja cara menyelamatkannya. Kita sedekahkan saja. Kita sedekahkan saja kepada orang. Jadi uang-uang yang dapat pelatihan, kira-kira ingatan kita itu, kita mampu mengingat berapa kali kita pernah ikut pelatihan yang jadwalnya 3 hari lalu kemudian 1 hari setengah. Berapa kali kita pernah ikut gitu kan? Sampai kemudian kita pensiun, waktu itu kita masih terlibat. Kalau masih ingat kita, kira-kira teruskan saja, lalu kemudian kita sedekahkan saja. Nah itu saja cara menyelamatkannya. Itu saja cara kita menyelamatkannya, yang paling ringan, yang paling mudah. Jadi kita berusaha untuk menyelamatkan diri, satu di antaranya dengan kita sedekahkan saja. Kira-kira berapa? Kalau uang itu entah yang masuk di rekening kita, entah yang kita tabung, sulit kita untuk menentukan. Pokoknya ambil sajalah senilai yang menurut mampu nalar kita untuk kemudian mengingatnya. Mumpung kita masih ingat tuh Bapak Ibu, karena ada saatnya nanti kita tidak ingat.
Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang mohon maaf, ada beberapa orang yang kemudian ya sudah orang menyebutnya, bahkan rumah sakit menyebutnya dia gila. Sebetulnya gila nih, gila memang bukan orang sehat. Akhirnya masyarakat sekitarnya mengenal dia itu juga orang gila. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, dia tidak pernah gila dengan uang. Dia tahu uang, kalau diberi uang 1.000 dia mintanya 5.000. Kalau diberi 5.000 10.000. Kalau dia dapat yang besar senang dia. Nah, ini paling penyakit di Bapak Ibu. Pikir dia gila, waktu sholat dia teringat, tapi duit biru dan merah dia tetap bisa membedakan. Wah, ini yang paling berbahaya nih Bapak Ibu. Nah, kalau bahagianya dengan duit saja mungkin tak menyakiti orang lain. Tapi yang gilanya menyakiti orang lain, ini yang lebih berbahaya juga. Maka barangkali itulah yang kemudian perlu supaya kita tua nanti yang kita ingat bukan duit, karena dahulu yang dipikirkan duit saja. Pikun bingung anak kita mengharapkan kita, tapi kita tak pernah bingung dengan duit. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di usia sepuh kita waktu sholat lupa, tapi angka-angka uang kita tak pernah lupa. Itulah di antara yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Ibu yang bisa saya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, para orang tua kami, tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Baik, satu lagi Pak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan itu tadi, memang kondisi ini sulit untuk dilaksanakan dan untuk dievaluasi. Karena begini, sistem mengendaki demikian. Ada yang saya tanyakan, sistem itu tentu ada pimpinannya, pemerintahan. Niat anak buahnya mungkin mau kembalikan, tapi tidak, gitu aja kok, itu dari segi kita. Karena pernah terjadi sama saya sendiri. Sekarang ini sulit, kita bisa menghabiskan. Yang namanya prestasi itu yang bisa menghabiskan duit. Itu terus terang. Yang namanya loyalitas, siapa yang bisa menghasilkan. Nah, ini kalau kita di dalam perintah sistem pribadi bisa jujur Pak, tapi sistem mengendaki negara ini kira-kira kesalahannya di mana? Di pribadi-pribadi atau yang pemerintah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang saya menjawab? Jadi artinya kalau kita masuk di sistem yang tidak baik, maka banyak-banyak sedekah, itu saja. Jadi kalau untuk merubah sistem, tentu harus punya orang-orang yang memikirkan sistem itu, orang yang jernih pikirnya. Kalau sudah tidak jernih pikirnya, yang penting secara laporan selesai, tapi kemudian secara fakta tidak selesai. Itu yang paling membahayakan. Maka tentu untuk sampai kepada sana saya tidak bisa banyak memberikan solusi. Yang sederhananya banyak-banyak sedekah saja. Itu mungkin Pak. Dan bagi pengambil kebijakan sebelum tanda tangan itu mendarat, barangkali itu yang perlu menjadikan pikir supaya kemudian dia selesai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Haji yang bisa saya jawab. Demikian kurang lebih, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.